buddies and buddies, how are you today? Okay, today I want to sharing with you what lesson I got when I am being anak rantau edition. Hopefully konten ini tuh bermanfaat buat kalian yang lagi relate nih sama anak-anak rantau atau kalian yang ada di kondisi sandwich generation. But before at all, please don't forget to subscribe my YouTube channel and tap ring button so you don't forget if I post new video every week. Thank you! Pelajaran pertama yang aku ambil selama jadi anak rantau adalah first, be more flexible in out of comfort zone. Sebagai anak rantau, we can choose something we want. Kita nggak bisa milih lingkungan atau teman seperti apa yang kita mau. So, the right thing is be more flexible. Let's be like water, yang kalau disimpan di gelas, dia bakal jadi bentuk gelas. Kalau misalnya disimpan di mangkuk, dia bakal jadi mangkuk. We couldn't be selfish. We have to control our ego. Kita nggak bisa request sikap orang lain ke kita tuh kayak gimana. We have to understand and aware that what exactly happened around us. Mungkin ini kedengaran cukup toksik bagi orang-orang yang menghindari lingkungan yang toksik atau pertemanan yang toksik. Tapi percayalah, emang hidup itu sekeras itu. Kadang kita ada di satu kondisi di mana kita nggak bisa milih sesuatu yang telah Tuhan beri ke kita. But one thing that we have to know is bahwa semuanya bisa berubah tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat itu. Dari hidup ngerantau ini, yang tadinya anak rumahan, yang suka sendiri, yang jarang keluar rumah, tiba-tiba ngerantau jauh dari orang tua, jauh dari temen, manage semuanya sendirian. Honestly, for a few months is such a difficult things for me. Ada perasaan gak nyaman, want to go home, want to spend more time on my room, don't go to work. But hey, life does not teach you like that. Dari sini aku belajar untuk control my ego, stop to think that I can get everything at once, bahwa untuk dapat sesuatu yang kita mau tuh perlu ada sacrifice. Hidup tuh emang keras banget. Untuk anak yang kemarin baru lulus, yang biasanya fokus sekolah, tiba-tiba dihadapkan sama kehidupan yang nyata, jujurly itu cukup buat shock banget. Because school never teach you how to stay alive, how to get a job, how to manage your money, how to manage your time, your energy, how to recharge your energy after work, how can you more socialize with anyone. I think 12 years to study at school never ever give you a clarity mind to learn what life is going on. School just teach you how to get a good grade, how you will be so fucking frustrated with your lesson, how can you get a good result on the test. Hidup itu nggak ngajarin kita seperti itu. Hidup ngajarin kita tanpa banyak bicara. So kitalah yang harus aware dan sadar untuk ngambil setiap pelajaran dari apa yang sudah kita lewati. Second, selective about what you hear. People can tell you everything, even that is hoax or true, even that is about you or something. But I wish what they talk to you doesn't change your perspective. Hidup bakal selalu ada yang suka atau nggak suka. Jujur, bagi orang yang baperan atau feel touched kayak aku, it sounds really hard untuk gak dengerin semua apa yang mereka omongin ke aku. Tentang itu judging or anything else. Firstly, I struggle with what I face it, judging and what other people say about me. Don't let their thoughts change your perspective, change your identity. Yang menentukan siapa kamu itu ya kamu, bukan mereka. Gimana kamu itu ya kamu yang tahu, bukan mereka. They just know you from the cover. Mereka nggak tahu what exactly happened. Bagi anak rantau, I realize kalau misalnya beda culture, beda juga cara ngejokes atau bercandanya. Dari sini aku belajar untuk chill aja sama bercandaan mereka. Kalian pernah dengar pepatah yang bilang kalau misalnya semakin palsu kamu, maka semakin kamu banyak teman. Begitupun sebaliknya. Bukan aku ngajarin sama kamu untuk nggak jadi be yourself ya. Karena dari dulu aku selalu bilang be yourself, masa sekarang jadi berubah? Nggak kayak gitu ya. Sah-sah aja untuk kita showing the real who we are ke siapapun, but we have to know the timing.
Rules nomor satu itu adalah kita nggak boleh egois. Hidup itu nggak selalu tentang kita itu benar. Nggak semua orang juga bakal peduli sama kita. Jadi, untuk beberapa momen, it is okay kamu ada di luar zona nyaman kamu. Nggak selalu jadi diri kamu apa adanya. Aku yakin, meskipun ini bukan yang kita mau, bukan yang kita harapkan, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Third, be friends with your imperfect and your mistake. You can be perfect all the time. You can always good and make everyone proud of you. As a perfectionist person, honestly, sometimes I struggle with that. Ngerasa guilty sama setiap masalah yang aku buat, even there is just a little one. Aku bisa overthinking dan anggap semua yang aku lakukan itu gak becus. I always compare myself to others. I know comparing is killing me slowly. Comparing makes me jealous. But right now, I try harder to be friends with all my mistakes and it's okay to be imperfect. Sekarang aku punya pikiran, bagi kita, mungkin apa yang kita hadapi itu adalah masalah besar. Tapi mungkin aja itu adalah hal sepele bagi orang lain. Jadi, don't let it to be overthink. Karena masalah apapun will be past as long as we can stay positive and have self-control. And the last one is, it's okay to ask for help. Some of us afraid to ask for help because they think they can do it by themselves, or they are people pleaser. Aku sendiri ada beberapa momen di mana aku ditegur sama atasanku karena aku masih mencoba untuk melakukannya sendiri, padahal aku tahu aku nggak bisa. I know that I can't do it anymore, but I don't ask someone to help me. Dan suddenly someone asked me to get some help from anyone. Dan dari situ aku berpikir kalau misalnya it's okay to ask for help. Misalnya kalau aku nggak mampu, aku nggak bisa, stop to think that everyone maybe think that I am weak. Karena nggak semua orang di muka bumi ini bakal berpikiran seperti itu. Jangan beranggapan kalau misalnya kita minta bantuan ke orang lain itu artinya kita lemah, oke? Sebagian dari kita emang takut sama tanggapan orang lain terhadap kita. And honestly, aku juga begitu. Tapi beberapa minggu yang lalu aku ketemu sebuah kutipan di mana kalau misalnya kita, semua orang di dunia ini tuh sibuk sama pikiran mereka sendiri. Jadi bisa jadi apa yang kita takutkan terhadap tanggapan orang lain ke kita itu tuh cuma self-limiting beliefs-nya kita aja. Padahal kenyataannya orang lain mungkin sibuk mikirin hal-hal lain daripada mikirin kita. Oke, girlies and buddies, itu adalah 4 pelajaran yang aku ambil selama aku jadi anak rantau. Hopefully ini bakal ngebantu kalian semua. Dan juga makasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-share ke semua teman kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like, comment, and share ke semua teman kalian. Dan tungguin tiap kali aku upload video baru. And see you in the next video. Bye-bye!